Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, pagi hari ini saya ada kunjungan kerja ke salah satu perusahaan rakyat yang memproduksi ikan pindang. Ikan pindang itu ikan kegemarannya orang Sunda. Jadi orang Sunda itu tidak pernah makan ikan laut katanya, kecuali dua hal. Satu makan pindang, dua makan ikan asin. Jadi dia bukan ikan laut, itu ikan pindang. Nah, ikan pindang ini yang paling digemari ikan deles. Nah, kemudian kalau dalam bahasa umumnya disebutnya ikan layang. Dan tahu nggak, ikan layang itu impor. Dari mana? Dari Cina. Jadi kita ini tiap hari mengkonsumsi ikan pindang, ikan impor dari Cina, karena Indonesia mungkin produksi sangat terbatas, dan di Cina ikan itu tidak begitu digemari. Kenapa di Cina di ikan itu tidak begitu digemari? Karena itu ikannya ikan permukaan. Karena ikan permukaan katanya makanannya jorok, gitu kan? Kalau orang-orang Cina menyukai ikan yang di bawah, karena makanannya bersih. Tetapi kalau orang Indonesia makan ikan yang di bawah, ikan lautnya nggak kebeli karena mahal. Ikan pindang tuh murah, 10.000 bisa menang 3, 4, 5.000 bisa menang 3. Nah, saya bawa Yesi sekarang. Saya ini jujur aja banyak dikomplain oleh para penggemar karena dianggap ngapain, gitu kan, melahirkan konten yang tidak berfaedah. Nah, saya ini orang yang dari dulu selalu, kamu ini kalau nganggap orang salah, terus kamu harus jauhi orang itu, terus kamu harus benci. Nggak bisa. Kalau nganggap orang itu salah, maka kamu harus bisa merubah kesalahannya menjadi kebaikan. Dan manusia itu yang sempurna itu bukan orang yang berbuat salah. Setiap orang pasti berbuat salah, tapi orang yang mau merubah kesalahannya. Itu prinsip-prinsip penting. Dan paling utama adalah orang yang menyadari kesalahannya. Dan yang paling berbahaya manusia adalah orang tidak menyadari kesalahannya dan menganggap kesalahannya sebuah kebenaran. Sangat berbahaya kalau orang salah, ngaku salah nggak apa-apa. Tapi yang paling berbahaya itu orang salah merasa benar terus. Nah, ini berbahaya. Nah, saya kan pertama saya tuh memang ya sih rumahnya cuma itu. Cuma itu, Pak. Nggak ada rumah di Indramayu. Nggak ada. Nggak ada rumah di Bekasi, nggak ada. Nggak ada. Nah, pertanyaan saya, kan Bapak ya sih tentara toh? Iya. Dan pangkatnya juga bintara, dan relatif menurut saya sih pangkat itu relatif cukup tinggi untuk ukuran di daerah, gitu kan. Karena itu kalau di daerah itu namanya pangkat-pangkat itu jadi babinsa. Iya. Gitu loh, pangkat jadi babinsa. Nah, kenapa secara ekonomi kelihatan repot? Dulunya pernah. Saya yakin ada problem keuangan di keluarga. Iya. Karena tidak mungkin kalau misalnya bapaknya tentara ya, apalagi bapaknya rajin banget, pelihara kambing, dagang gas, dagang air galon. Terus saya bilang, kok rajin banget, kok ekonominya berat, gitu loh. Biasanya yang begitu, itu ada salah manajemen pengelolaan keuangan keluarga. Pernah dagang rugi, pernah katipu, Iya. kan gitu loh. Masalahnya apa sih awalnya? Masalahnya dulu emang pernah, Pak, ketipu gitu. Iya. Gede. Lumayan. Makanya yang jadi tanggungan di bank itu Bapak gajinya itu. Jadi bapak pinjem bank. Iya. Uangnya dipakai usaha-usahaan. Iya, usaha-usahaan. Pasti pinjemnya ratusan dong? Iya. Ratusan juta kan? Iya.
saya itu nganalisis gitu loh, nggak mungkin gitu loh. Usahanya itu ketipu. Iya. Usaha apa kalau boleh saya tahu waktu itu Bapak? Kalau usahanya ya sih kurang ngerti apa ya. Maksudnya nggak terlalu ngerti, cuma ya memang sempat ada kejadian seperti itu, jadi ya udah. Ketipu sama temennya, sama saudara atau sama mitra bisnis? Sama mitra bisnis. Uangnya amblas. Iya, amblas gitu aja. Hilang. Sedangkan harus uangnya pinjam dari bank. Iya. Diharapkan berputar, nanti keuntungannya bisa bayar bank. Ini blas. Iya, blas. Hilang. Akhirnya tiap bulan banknya habis, uang gajinya habis. Habis, Pak. Tinggal sedikit. Sedikit itu harus ongkos dari sini ke Cikarang. Iya. Akhirnya Bapak bekerja apapun yang penting bisa tetap melaksanakan tugas dengan hasil jerih payah di sini. Iya. Gitu. Nah, itu kan pasti itu problemnya. Saya perhatiin. Nah, pasti bermasalah secara ekonomi akibat ini. Nah, kalau yang sekarang mah dagangnya lancar, nggak ketipu? Alhamdulillah lancar, Pak. Karena dagangnya tidak berspekulasi. Iya. Biasanya yang gitu-gitu belum menguasai sebuah materi sudah percaya sama orang. Iya, benar. Kemudian karena dalam pikirannya untungnya gede langsung ngambil blok, nanti siapa tahu muternya gede. Nah, gitu pasti begitu. Nah, kemarin kan saya kritik ya sih cara bangun. Karena rezeki itu tergantung bangun. Kalau bangunnya pagi, rezekinya juga biasanya jauh lebih baik. Kalau bangunnya terlalu siang, rezekinya juga lebih sulit. Dan seringkali bangun siang itu banyak masalah. Banyak masalah itu bangun siang tuh, satu, ya kan, baju nggak dipersiapkan dengan baik. Dua, kebutuhan kerja nggak dipersiapkan dengan baik, ya kan. Di jalannya rusuh. Kadang-kadang rusuh nyenggol orang. Nah, ya sih kebiasaan bangun selama ini jam berapa? Jam 7-an, Pak. Ya? Jam 7-an, Pak. Bangunnya 7? Iya. Walah. Jam 7. Ya, jadi ya kalau dari sisi nikmat keren lah. Gitu loh. Jam 7 ya. Tiap hari itu rata-rata waktu kerja di desa itu jam 7 bangun. Iya. Oh, jadi bangunnya jam 7. Mandinya cepet-cepet. Ngambil baju cepet-cepet. Dan ngambil bajunya itu kalau bangunnya yang jam 7 nggak ngambil pelan gitu loh. Langsung ambil. Nah, kan terus yang di lemarinya berantakan. Bangun jam 7. Oke. Sekarang udah berbelah belum? Belum. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi tadi bangun masih jam 7? Tadi bangun jam 6-an. Jam Karena 6? ditelepon Pak Yoyo. Pak Yono. Tadi bangun tuh jam 6. Iya. Karena ditelepon Pak Yono. Iya. Karena itu pun diminta Pak Yono telepon, saya bilang. Saya mau ajak dia ketemu orang yang sukses dalam hidupnya. Iya. Jadi baru itu pun karena ditelepon. Iya, Pak. Jadi kalau nggak ditelepon, bablas. Bablas, Pak. Bangunnya bisa jadi 7:30. Pantesan rumahnya berantakan. Karena perempuan itu ukurannya rumah. Saya ngukur perempuan itu selalu saya lihat rumahnya. Kalau di rumahnya berantakan, saya lihat perempuan itu malas. Dan ingat loh, laki-laki yang pekerja keras pasti pilih perempuan yang cekatan. Ingat loh, ayo aku mau kasih tahu. Laki-laki yang pekerja keras pilih istri yang cekatan. Ya kan? Yang baru bau karena gini loh. Istri itu bagi seorang suami, dia ini secara umum ya, dan itu suami-suami sukses loh. Ya kan? Selalu ingin pilih istri satu. Kalau di rumah, dia harus menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu yang bukan kepala rumah tangga bapak ya, tetapi dia sebagai ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga, dia harus punya pengendalian terhadap dapur. Dia walaupun dia punya pembantu, dia harus bisa ngarahin pembantu, masaknya seperti apa, kebersihannya seperti apa, piringnya seperti apa, bajunya seperti apa, harus begitu. Yang kedua, dia harus bisa mengatur memanage uang. Bagaimana uang itu belanjanya efektif, ya kan? Itu yang ketiga,
dia juga harus menjadi ibu bagi anak-anaknya. Bagaimana membangunkan anak-anak pagi-pagi, kalau masih kecil nyuapin, ngemandiin, nyiapin baju. Lah itu. Kalau yang males ribut tiap hari di rumah, laki-lakinya rajin, perempuannya malas ribut. Ayo. Nah, itu laki-laki berhasil, itu pasti pilih perempuan yang cekatan, ya kan? Nah, kemudian ada ini prinsip lagi. Jangan pilih laki-laki hanya karena dia kaya. Bagi saya, dia kaya banyak, buat apa juga kalau dia tidak bekerja keras? Karena apa yang dimiliki itu nanti besok akan hilang dijual. Loh, apa yang dimiliki besok akan hilang dijual. Bagi saya, pilih laki-laki itu. Walaupun dia miskin, tapi dia pekerja keras. Walaupun dia miskin, dia hari ini nggak punya apa-apa, ngontrak rumahnya nggak apa-apa. Tapi dia nggak punya rumah, nggak apa-apa, dia ngontrak hari ini. Pilih laki-laki yang begitu. Karena apa? Karena dia adalah pekerja keras. Dan laki-laki pekerja keras itu punya harapan. Laki-laki kaya, tapi karena faktor kayanya misalnya warisan dari orang tuanya, kalau dia pemalas nggak punya harapan. Karena warisannya itu nanti hilang dijual. Habis ya, Pak. Nah, itu penting. Jadi perempuan lihat dong, gak apa-apa dia misalnya kuli mikul. Loh, kalau dia pekerja keras dan dia melakukan itu dengan mandiri tanpa bergantung pada siapapun, pilih dia. Saya itu dulu nikah nih, siapa yang ngasih nasihat sama saya? Namanya Uda Herman, Dr. Suherman Saleh, MSc ya, dulu pejabat di Kementerian Keuangan. Apa pesan sama saya? Kalau kamu sudah bisa menghasilkan beras 2 liter, kamu nikah. Kalau kamu sudah bisa menghasilkan beras 2 liter, kamu nikah. Yang penting beras 2 liter itu sehari cukup makan kamu dengan istri kamu di kontrakan. Itu. Dan saya itu nikah, tinggal di kontrakan pertama kali. Di kontrakan saya sudah ada kulkas bekas, lemari bekas, kursi bekas, tempat tidur bekas, saya beli bekas semua. Karena apa? Karena saya nggak punya duit beli yang baru, kemampuan saya cuman itu. Apa profesi saya ketika pertama nikah? Tukang beras. Gitu, saya jualan beras. Motor saya, motor gade, bukan motor sendiri. Gade dari orang 2 juta rupiah. Hasil kerja keras keringat saya, dan 1 rupiah pun saya menikah. Saya tidak menggunakan uang bapak dan ibu saya. Itu. Nah, Yesi juga harus merubah mindset berpikir untuk begitu. Tapi caranya bangun pagi. Ini perempuan bangunnya jam 7. Bisa nggak? Insya Allah bisa, Pak. Harus. Bisa nggak? Harus. Kalau saya katakan harus. Tahu nggak ya sih saya bangun jam berapa? Jam 3. Saya jam 3. Tergantung kebutuhan. Kalau harus berangkat pagi jam 3, ya jam 3 berarti saya bangun jam 1. Iya. Kalau saya harus berangkat pagi jam 5, berarti saya bangun jam 4. Gitu. Nah, ini bangun jam 7. Kalau ngitung, saya mau udah cukup. Saya masih bangun pagi. Nah, jadi kebiasaannya terlama. Jadi di rumahnya akhirnya tidak punya kebiasaan beres-beres. Nyuci bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa. Nyuci sendiri apa ke laundry? Nyuci sendiri. Sendiri. Nyetrika sendiri? Nyetrika sendiri. Sendiri. Ya. Nyuci piring? Di piring sendiri. Bisa masak? Enggak. Terus kalau jadi perempuan, jadi istri pertama kali nikah nggak bisa masak, nanti masaknya beli ya? Iya. Ya, belajar nanti pas sedikit-sedikit. Bukan, nanti saya nanya kan, kemarin hampir nikah. Iya. Iya kan? Berarti ketika nikah nanti masaknya beli. Makan beli. Bisa kaya nggak orang pertama kali nikah kemudian makan beli? Enggak. Telur berapa satu?
2.500. 2.500. Hidup rumah tangga berdua. Tiap makan telur sehari butuh 4. Berarti 10.000. Minyak goreng 2.000, 12.000. Artinya bahwa hidup rumah tangga awal membangun kekuatan ekonomi baru dalam rumah tangga itu 10.000, 20.000 sehari cukup lah untuk makan 2 kali dan bergizi. Ya kan? Cukup kan? Nah, cukup. Terus kalau bergizi loh makannya itu. Nah, kemudian kalau beli nasi dus yang lengkap itu 35.000 loh. Iya. Kalau makan di rumah makan seorang 10.50. Berarti kalau hidup rumah tangga makan berdua 100.000. Gaji UMK-nya 4,2. Bayar listrik segala macam habis kan? Habis. Iya. Rubah dong. Ya, Pak. Itu kan udah kenal sama saya. Rubah. Nah, kemudian ada rencana masuk ke desa lagi nggak kerja? Pengennya ada, Pak. Ada. Selain masuk desa, ada rencana punya pilihan lain? Nggak ada. Kerja di perusahaan? Kalau bisa. Soalnya isi kan pendek, Pak. Hah? Isi kan pendek. Emang perusahaan ada ukuran tinggi badan? Ada kan, Pak? Kan tidak semuanya berdasarkan tinggi badan. Kalau bidang produksi mungkin Iya. tinggi badan. Kalau Yesi kan lulusan perguruan tinggi, artinya bisa di bidang administrasi. Iya. Kalau bidang administrasi memang diukur tinggi badan. Ada aja kadang perusahaan yang mengukur, Pak, tetap diukur. Ada Ada. yang mengukur, ada yang mengukur. Ada. Tapi kan ada juga kan yang Iya. tidak berdasarkan tinggi badan. Iya. Sekarang mindsetnya apa dalam pikiran? Berpikir nikah dulu? Jangan dulu deh, Pak, nanti lagi. Tidak. Iya. Umur berapa sih? 24. 24. Perempuan masa kini, perempuan nikahnya umurnya rata-rata 27. Iya. 30 sekarang. Mm-mm. Di Jepang makin sulit orang nikah. Kenapa di Jepang? Kenapa di negara-negara maju sulit orang nikah? Karena apa? Karena mereka juga mikirin bahwa dengan menikah itu biaya hidupnya tinggi. Karena biaya hidupnya tinggi, dalam pikiran mereka lebih baik hidup sendiri karena biaya hanya untuk diri sendiri. Itu negara maju. Di kita ada kritik di kita ini. Apa kritik saya buat di kita? Bayangin, orang belum berkemampuan menikah, kemudian harapannya itu orang tuanya. Bayangin, orang tua di Indonesia menanggung beban berat. Apa beratnya? 1, nikahin anaknya ngeluarin biaya. Kadang-kadang minjem koperasi, pinjem bank emok, segala macam. Ngeluarin biaya kan? Hajatan memang narik duit, tapi kadang-kadang rugi karena hajat bukan jual beli. Setelah itu, anaknya menikah, disubsidi juga, dibantu berasnya, dibantu ininya. Setelah itu juga, menantunya atau anaknya hamil, dipikirin juga biaya melahirkannya ibu bapaknya, kakek neneknya. Setelah itu beli susu segala macam, kakek neneknya. Ngasuh, kakek neneknya. Nanti bikin rumah, kakek neneknya. Sehingga di Indonesia orang itu makin tua makin pusing karena beban hidupnya tinggi. Sudah mikirin hidup anak-anaknya, harus mikirin cucunya harus mikirin nanti biaya susunya, sekolahnya, ngasuhnya, segala macam. Indonesia tuh berat, Ibu. Makanya beda dong kalau orang luar negeri kakek nenek piknik Indonesia karena Indonesia ini akhirnya incu ya, mindset ya sih hilangin begitu. Harus hilangin bahwa sekarang hidupnya harus berpikir sendiri, harus mandiri. Kalau mau hebat-hebatan, tinggalnya juga nggak sama orang tua, hebat-hebatan sendiri. Karena udah dewasa, gitu loh. Nanti nentuin hidupnya sendiri, tapi nggak akan berani sama ibunya, nggak akan ngizinin, ya kan? Iya, Pak. Oh, ngizinin. Jadi kerja di perusahaan ada orientasi. Ada pengennya, Pak. Saya nanya, seumur hidup Yesi kerja di desa, berkembang nggak? Enggak. Akan berkembang nggak? Insya Allah.
nggak akan berkembang kalau kerja di desa, karena strukturnya begitu, ya kan? Seumur hidup jadi staf desa, nggak ada harapan jadi PNS, nggak ada harapan apa, strukturnya begitu. Geser, loncat, kerja di desa, di luar desa, di perusahaan, punya harapan nggak? Punya. Lebih luas nggak? Iya. Cakupannya lebih luas, gajinya punya harapan naik tiap bulan nggak? Punya. Geser lagi, berani berwira swasta, punya cakupan lebih luas nggak? Punya. Punya harapan nggak? Punya. Iya, walaupun harus berani berspekulasi. Iya. Tapi ingat, spekulasi dalam bisnis gagal sekali itu bukan kegagalan, itu ada jalan menuju keberhasilan. Gitu. Tetapi melakukan sesuatu harus sesuai dengan ukuran kemampuan kita, bagaimana, berapa, jangan memaksakan kehendak. Termotivasi nggak sekarang? Termotivasi, Pak. Iya. Ruang lingkup pergaulan jangan dibatasi sekampung itu. Kalau ruang lingkup kita sekampung itu, sampai kapanpun kita tidak akan berkembang. Kalau kita loncat keluar dari lingkungan kita, maka lingkupnya beda. Kita bertemu dengan orang yang lebih sukses, kita bertemu dengan orang yang lebih visioner, kita bertemu dengan orang yang lebih bekerja keras. Kalau orang sekelibak di kampung di situ aja tiap hari saling diomongin aja, nggak akan berkembang. Berani berspekulasi, loncat. Kalau dalam bahasa saya itu berani keluar dari zona nyaman. Sekarang kepikiran, laki-laki ideal apa sekarang dalam pikiran hari ini? Bekerja keras. Bekerja keras. Kalau kemarin makan sudah punya rumah. Iya. Sekarang orientasinya ganti. Ganti. Berani nggak sesuai dengan ucapan saya suatu saat menikah dengan laki-laki pekerja keras tinggal di kontrakan dengan penghasilan 3 juta rupiah tapi hasil kerja keras sendiri? Berani. Berani. Dia berani bangun pagi, tidak minta pada orang tuanya. Berani. Berani nggak suatu saat kamu menikah tanpa pesta? Berani. Ini kritik saya buat pernikahan di Indonesia. Kritiknya apa? Oke lah kalau orang tuanya kaya bikin pesta nggak apa-apalah, silahkan aja. Tapi orang-orang yang punya kemampuan terbatas bikin pesta, misalnya habis 100 juta, habis 200 juta, daripada uang itu dipakai untuk pesta, jadi raja sehari kemudian jadi gembel selamanya, kan lebih baik uang itu untuk investasi, ya kan? Untuk berbisnis, atau lebih baik uang itu untuk uang muka rumah atau bikin rumah. Gitu. Jadi berani nanti nikah tanpa pesta? Berani, Pak. Berani ya? Berani. Nikah cuman disaksikan oleh 4 orang tapi sah menurut negara, berani? Berani. Ya. Nah, terakhir nih. Sebenarnya orang Sunda itu, walaupun urutan Jawa Barat ya, perempuan-perempuan Sunda atau Jawa Barat itu maharnya relatif kecil-kecil. Kalau di tempat lain saya tegasin, misalnya saya ketemu dengan teman-teman yang bercerita tentang di Arab misalnya kan, di sana kalau nggak punya 1 miliar, 2 miliar nggak bisa nikah, karena yang paling utama nikah itu harus bikinin rumah buat calon istrinya. Kalau di sana, di kita juga di beberapa daerah di Indonesia ada yang bertradisi kalau nikah itu dia harus bawa kerbau, harus bawa perhiasan sekian, menemui orang tuanya. Nah, karena sebenarnya mahar itu kan kesepakatan bersama, tetapi yang paling utama kan kehendak istri. Oke, kalau di kita perempuan di Jawa Barat, kalau minta mahar ketinggian pasti sebutnya matre, gitu, pasti sebutnya matre. Tetap walaupun hak, tapi nggak apa-apa lah, karena itu kebudayaan menganggap itu, ya silahkan aja kita ikut itu. Nah, sekarang sih kepikiran lagi nggak nanti menikah dengan mahar tinggi? Nggak. Nggak. Jadi kepikirannya laki-lakinya mau bekerja keras, walaupun hari ini punya maharnya hanya 500.000, tapi punya komitmen besok untuk bekerja secara bersama, bahu-membahu membangun rumah tangga yang baik, bisa. Laki-lakinya punya 4 juta, ya sih punya 4 juta, digabungin jadi berapa? 8 juta. Bisa hidup mapan nggak ukuran Purwakarta? Bisa kan? Bisa. Yang begitu, ya? Iya. Gitu. Dan yang paling utama, cari laki-laki yang mandiri, yang tidak bergantung pada orang tuanya.
penting ya. Iya, Pak. Karena laki-laki kepala dia adalah pimpinan. Gitu. Kita berjalan menuju Cicine ya, saya tukang makan pindang. Nih, kita berjalan menuju Cicine.